Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabak penyakit. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jamaah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, kesempatan, iman, Islam, sehingganya kita dimudahkan untuk hadir bermuajahah di tempat yang mubarakah ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih kita. Allah lipat gandakan amal solih kita. Mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nantinya ilmu itu bisa kita amalkan dan bisa kita dakwahkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di. Kitab ini disusun oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kubur beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kitab ini sebagai amal jariyah beliau yang pahalanya terus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan tafsir dari surah Al-Infitar. Ini slide-nya mati ya, tidak ada ya, masih belum ada. Jadi dilihat saja pada ayat kemarin kita membahas ayat yang ke-6. Nah, ayat yang ke-6 kita ulangi dari ayat yang ke-6 karena kemarin terputus ya waktu sholat Isya. Jadi ini perlu dibaca lagi mungkin dari yaqulu ta'ala mu'atiban lil insani. Baik, silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaqulu ta'ala mu'atiban lil insani al-maqsuri fi haqqi rabbih al-mutajarri'u ala musakhatihi. Ya ayyuhal insanu
ما غرك بربك الكريم أتهاونا منك في حقوقه أم احتقارا منك لعذابه أم عدم إيمان منك بجزائه أليس هو الذي خلقك فسواك بأحسن تقويم فعدلك وركبك تركيبا قويما معتدلا بأحسن أشكال وأجمال هنيئا فهل يليق بك أن تكفر نعمة منعم أو تجحد إحسان محسن إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك فاحمد الله أن لم يجعل صورتك صورة الكلب أو الحمار أو نحوهما من الحيوانات فلهذا قال تعالى في أي سورة ما شاء ركبك وقوله كلا بل تكذبون بالدين أي مع هذا وعيد والتذكير لا تزولون مستمرين على التكذيب بالجزاء وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم وقد أقام الله عليكم ملائكة كراما يكتبون أقوالكم وأفعالكم ليعلمون أفعالكم ودخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم وتحترموهم. Baik, cukup. Barakallahu fikum. Kita akan bahas ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Yaqulu ta'ala mu'atiban lil insani al-muqsiri fi haqqi rabbih. Allah Subhanahu wa taala berfirman mencela terhadap manusia yang tidak melaksanakan hak Allah, hak Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala mencela, mu'atib. Mencela siapa? Mencela orang-orang yang al-muqsir fi haqqi rabbih, yang tidak melaksanakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala adalah disembah. Kewajiban kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah adalah menyembah Allah. Haknya Allah adalah disembah. Allah mencela orang yang tidak mau menunaikan haknya Allah. Al-mutajarri'i ala ma'asihi. Begitu juga Allah mencela orang yang al-mutajarri' ala ma'asihi, orang yang berani melakukan kemaksiatan terhadapnya, yaitu orang yang senantiasa durhaka, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apa yang memperdayakan dirimu untuk durhaka terhadap Tuhanmu yang mulia? Wahai manusia, apa yang membuat kamu terpedaya? Apa yang memperdayakan kamu sehingga kamu durhaka kepada Tuhanmu? Atahawunan minka fi hukukihi. Apakah kamu meremehkan? Apakah kamu meremehkan terhadap hak-haknya Allah? Atahawunan. Apakah
dalam keadaan meremehkan dirimu itu terhadap hak-haknya Allah. Haknya Allah disembah, ditaati, dipatuhi, dijalankan syariatnya. Lalu ada manusia meremehkannya. Atahawunan minka fi hukukihi, apakah kamu meremehkan yaitu hak-haknya Allah itu? Am ihtiqaran minka li'adzabihi, atau dirimu ihtiqar, yaitu memperolok-olok terhadap azabnya Allah. Ya. Allah janjikan bagi orang yang durhaka Allah akan hukum, Allah akan siksa. Namun tidak percaya. Sebagian orang, sebagian manusia tidak percaya. Mereka ihtikar, memperolok-olok. Apa, saya tidak mungkin diazab, saya tidak mungkin dihukum, dan seterusnya. Am adamu imanin minka bijazaihi, atau tidak adanya iman pada dirimu terhadap hari pembalasan. Nah, orang yang senantiasa durhaka, orang yang senantiasa yaitu melakukan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kemungkinan ini. Jadi yang pertama tadi meremehkan haknya Allah, yang kedua memperolok-olok azabnya Allah, maksudnya tidak percaya nanti dia akan diazab. Kemudian yang ketiga, tidak adanya iman terhadap hari pembalasan. Jadi orang yang durhaka, terus menerus durhaka, itu ada 3 kemungkinan ini. Jadi yang terakhir tadi, yang ketiga adalah adamu imanin minka bijazaihi, tidak adanya iman terhadap hari pembalasan. Ini penting ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Dengan kita percaya bahwasannya apa saja yang kita kerjakan kelak akan mendapatkan balasan sesuai yang kita kerjakan. Ini membuat kita hati-hati. Jadi kalau kita berbuat baik, kita yakin bahwasanya kita akan dibalas dengan kebaikan, sehingga kita termotivasi untuk berbuat baik itu. Sebaliknya, ketika kita berbuat buruk, maka kita takut karena sekecil apapun pada hari kiamat kita akan mempertanggungjawabkan ya atas kemaksiatan kita tersebut. Jadi iman terhadap hari pembalasan ini penting. Makanya kita senantiasa mempelajari, senantiasa mengingatkan. Di dalam Al-Quran itu pada fase Makkiyah, surah-surah Makkiyah itu pembahasannya adalah iman kepada hari akhir, iman kepada hari pembalasan, iman kepada surga, iman kepada neraka. Karena itu pondasi. Dengan kita iman kepada hari akhir, iman kepada hari pembalasan, ini menjadikan kita termotivasi melakukan kebaikan dan menjadikan kita hati-hati untuk melakukan keburukan. Beda dengan orang yang tidak beriman, tidak beriman kepada hari akhir. Hidupnya dia bebas. Kenapa bebas? Ya karena dia tidak merasa, tidak yakin bahwasannya amalannya akan dibalas. Jadi semaunya dia, terserah dia. Itu bedanya kita dengan orang kafir. Orang kafir hidupnya bebas, orang Islam itu terkontrol karena senantiasa tindak tanduknya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaysa huwa alladhi khalaqaka fasawwaka, bukankah dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakanmu, fasawwaka, dan menyempurnakan penciptaanmu, fi ahsani taqwimin, pada bentuk yang terbaik. Allah ciptakan kita, kemudian Allah sempurnakan, dan kita merasakan, kita mengetahui bersama bahwasannya kita sebagai manusia ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang disempurnakan ciptaannya.
Jika kita bandingkan dengan binatang, jika kita bandingkan dengan tumbuhan, jika kita bandingkan dengan gunung dan lain sebagainya, kita dijadikan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwimin, pada sebaik-baik bentuk. Fa'adalaka, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan susunan tubuh kita, warakkabaka, dan membentuk tarkiban qawiman, dengan bentuk yang seimbang, mu'tadilan. Mu'tadilan itu adalah sama, yaitu seimbang atau tidak ada lebih satu dengan yang lainnya. Umpama tangan satunya umpamanya setengah meter, setengah meter ini kan tangannya perkiraan, maka yang kiri juga setengah meter. Qawiman mu'tadilan, ini sifat ciptaan Allah. Bayangkan kalau tangan kita satunya 1 meter, satunya setengah meter, kakinya satunya 1 meter, satunya 2 meter umpamanya. Semuanya ciptaan Allah itu seimbang, qawiman mu'tadilan, dan pada semua bentuk tubuh kita itu qawiman mu'tadilan. Rakkabaka tarkiban qawiman mu'tadilan fi ahsanil ashkal, pada bentuk yang sebaik-baiknya, pada bentuk sebaik-baiknya, dari mulai ujung rambut kita sampai kaki kita. Kita perhatikan semuanya seimbang, semuanya seimbang. Wa ajmalil hayat, dan seindah-indahnya bentuk. Coba kita bandingkan tubuh kita dengan tubuh binatang. Maka kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita dijadikan manusia. Coba kita dijadikan binatang, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa memperhatikan masalah ini. Kita ini kurang bersyukur. Karena apa? Karena tidak berusaha memikirkan apa yang telah Allah berikan terhadap kita. Coba kita sesekali itu merenung, mentadaburi badan kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita terkadang kurang bersyukur itu karena kurang mentadaburi dan membandingkan dengan pembanding yang lain. Nah, jadi karena merasa sudah dari dulu saya seperti ini, bentuk saya memang seperti ini. Coba bayangkan seandainya kita diciptakan sebagai binatang atau yang lainnya, maka kita tidak terima, dan kita bersyukur kita diciptakan sebagai manusia. Fahal yaliku bika an takfura ni'matal mun'imi. Setelah Allah jadikan bentuk tubuh kita sempurna, fahal yaliku bika an takfura ni'matal mun'im, maka layakkah bagi dirimu atau bagimu untuk mengkufuri nikmat yang telah diberikan oleh al-mun'im, pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak layak. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan bentuk sebaik-baiknya bentuk, dengan seindah-indahnya bentuk, dengan ciptaan yang terbaik dari makhluknya. Kemudian kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang atau manusia-manusia yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita manusia memberi orang lain dengan kebaikan-kebaikan, lalu orang yang kita beri tidak mau terima kasih. Ini adalah
suatu kekufuran, ya, suatu kekufuran bentuk yaitu mengkufuri nikmat, ya, mengkufuri nikmat. Nah, kemudian au tajhadu ihsanal muhsin, atau kamu mengingkari ihsanal muhsin, kebaikan orang, yaitu kebaikan zat yang memberikan kebaikan. Ihsanal muhsin, pemberian kebaikan, zat yang memberikan kebaikan. Kita mengingkari terhadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kebaikan. Ya. In hadza illa min jahlika wa dzulmika wa inadika wa washmika. Ini semua dikarenakan tidak lain dan tidak bukan min jahlika, karena kebodohanmu, wa dzulmika, karena kezalimanmu, wa inadika, dan karena kebandelanmu, wa washmika, dan karena pembangkanganmu. Jadi iwan iman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita, ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, sebagai orang yang mukmin, ya. Tinggal kita jalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang-orang yang kafir itu, ya, dia tidak mendapatkan nikmat iman, tidak mendapatkan nikmat Islam, ya, tidak mendapatkan nikmat ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah beragama Islam, kita sudah mukmin, tinggal kita belajar jadi orang yang bersyukur, taat kepada Allah, ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fahmadillaha id lam yaj'al surataka surata kalbin aw himarin, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadikan bentukmu surata kalbin, seperti bentuknya anjing, aw himarin, atau seperti bentuknya himar, keledai. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bersyukur kita dijadikan sebagai manusia dengan bentuk yang sempurna ini. Coba bayangkan kalau kita dibentuk dengan rupa atau surah anjing, itu bentuk anjing. Kita ngelihat anjing itu aja sudah apa? Tidak senang, ya. Bahkan konotasinya kalau sudah dengar anjing berarti jelek, buruk, negatif gitu. Makanya orang kalau mencela sesuatu itu bawa-bawa nama anjing, ya, padahal bukan anjing, pokoknya manusia, ya, manusia yang melakukan kesalahan. Kemudian ada orang awam, ada orang yang, ya, ucapannya tidak bisa direm, ya, pasti yang dibawa ini kalb, ya, kalbun, au himarun, himar. Tapi jarang kalau di Indonesia, ya, himar, ya, karena memang binatang ini tidak ada di Indonesia, jarang, ya, adanya di kebun binatang, ya. Kalau di Arab, himar ini sudah biasa, ini adalah konotasi negatif, ya, kalab sama himar, ya. Au nahwihima, atau yang semisal dengan keduanya, minal hayawanat, dari hewan-hewan yang konotasinya negatif, seperti, ya, babi, ya, apalagi celeng sama babi sama, ya, ya, dan seterusnya, ya. Kita bersyukur kepada Allah tidak dirupakan, tidak dibentuk oleh Allah dengan rupa mereka. Walihada qala ta'ala fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki maka Allah menyusun tubuh kita. Lah, alhamdulillahnya Allah menghendaki tubuh kita itu dibentuk seperti ini. Coba dulu Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan
Makanya Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Bari. Ya, Al-Musawwir, Al-Khaliq. Al-Khaliq menciptakan, Al-Musawwir membentuk, Al-Bari yang mengadakan. Seandainya Allah punya istilahnya kehendak menjadikan manusia itu bentuknya seperti tadi yang disebutkan tadi. Karena apa? Fi ayyi surati ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki, Allah akan membentuknya. Ya alhamdulillah manusia itu dibentuk seperti ini. Kita bersyukur. Bagaimana jadinya kalau ya manusia itu bentuknya seperti binatang-binatang tadi. Ya. Jadi kurang wibawanya. Jadi nanti umpamanya seandainya Allah punya kehendak manusia jadi tadi kalb, yang kalb jadi manusia bentuknya, ini tidak punya wibawa, nanti malah kalbnya yang ngolok-ngolok kita nanti, ya. Karena apa? Karena memang dengan bentuk yang seperti ini, dengan bentuk manusia seperti yang kita punya ini, itu kita punya wibawa daripada makhluk lain, ya enggak? Jadi binatang-binatang yang lainnya itu ya ada ketundukan kepada manusia. Ya. Buktinya apa? Ada kebun binatang, tidak ada kebun manusia. Manusia bisa menghandle binatang, tidak ada binatang bisa menghandle manusia, tidak ada. Itu tandanya manusia itu diberi yaitu ilmu oleh Allah, diberi kuasa oleh Allah untuk ya diberikan kekuasaan di dalam mengelola, di dalam merawat, di dalam memelihara alam ini. Ya. Kemudian wa qauluhu, dan firman-Nya, kalla bal tukadzibuna biddin. Ya. Bahkan kalian mendustakan terhadap hari pembalasan. Kalla bal tukadzibuna biddin. Bahkan kalian itu malah mendustakan hari pembalasan. Ai ma'a hadzal wa'di wat tadhkiri la tazaluna mustamirrina 'ala at-takdzibi bil jaza. Ya. Meski kalian telah mendapatkan ya nasihat, peringatan, kalian itu la tazaluna mustamirrina 'ala at-takdzibi bil jaza. Kalian terus menerus senantiasa mendustakan terhadap hari pembalasan. Nabinya ada, Rasulnya ada, kitab yang diturunkan ada, sudah disampaikan kepadanya. Ya, mereka juga diberikan pendekatan-pendekatan secara logika seperti tadi. Kalian itu dibentuk oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dan seterusnya. Ya, ayatnya sudah disampaikan, nasihat sudah disampaikan, peringatan sudah disampaikan, pendekatan logika sudah disampaikan. Tapi kalian la tazaluna mustamirrina 'ala takdzibi bil jaza. Kalian malah terus menerus ya tidak ya percaya atau tidak percaya atau mendustakan terhadap hari pembalasan. Wa antum la budda an tuhasibu 'ala ma 'amiltum. Kalian tidak boleh tidak atau harus bermuhasabah terhadap apa yang kalian kerjakan. Antum la budda an tuhasibu 'ala ma 'amiltum. Kalian tidak boleh tidak atau harus bermuhasabah, introspeksi terhadap apa yang kalian kerjakan. Wa qad aqamallahu 'alaikum malaikatan kiraman. Allah Subhanahu wa taala sudah menugaskan malaikat yang mulia terhadap kalian. Yaktubuna aqwalakum wa af'alakum wa ya'lamunaha. Malaikat tersebut mencatat ucapan-ucapan kalian, perbuatan-perbuatan kalian, dan mereka mengetahui apa yang menjadi ucapan dan perbuatan kalian. Hendaknya kita bermuhasabah, introspeksi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah menugaskan
malaikatan kiraman, itu malaikat yang mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang kiraman, yang mulia, katibin, senantiasa mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, kita senantiasa dijaga oleh mereka itu. Makanya Allah berfirman, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, kita senantiasa dijaga oleh malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat dan mereka mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya. Di dalam ayat lain, di dalam surah Qaf ayat yang ke-18, Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu ucapan yang kita ucapkan kecuali padanya ada malaikat yang senantiasa mengawasi, lagi mengintai. Jadi wadal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin manusia ini banyak yang melakukan keburukan-keburukan karena tidak melihat malaikat tersebut. Itulah pentingnya iman. Makanya kita beda dengan orang kafir. Kita sebagai orang mukmin itu percaya kepada yang gaib. Malaikatnya memang gak kelihatan, nerakanya gak kelihatan, surganya gak kelihatan, Allah gak kelihatan. Bahkan Nabi kita gak pernah kita lihat. Kita hidup di zaman gak pernah melihat Nabi, tapi kita percaya karena kita iman. Makanya kita dikatakan sebagai orang mukmin, orang yang beriman, percaya. Percaya terhadap salah satunya adalah perkara yang gaib. Malaikat ini adalah perkara yang gaib, makhluk Allah yang gaib. Ya, kita percaya begitu saja. Kita harus percaya. Kita kedepankan percaya. Itulah mukmin. Muslim yaitu pasrah, sepasrah-pasrahnya. Itulah mukmin. Ya. Sedangkan orang kafir tidak percaya. Tidak percaya bahwasannya apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya itu dicatat oleh malaikat kiraman katibin atau raqibun atid. Tidak ada rasa seperti itu, tidak ada kepercayaan seperti itu. Sedangkan kita orang mukmin percaya. Nah, yaktubuna aqwalakum wa af'alakum wa ya'lamunaha. Mereka malaikat tersebut mencatat ucapan kalian, perbuatan kalian, dan mereka mengetahuinya. Fadakhala fi hadza af'alal qulub. Masuk di dalam hal ini adalah af'alal qulub. Af'alnya hati, perbuatan hati, keretaknya hati. Ya. Jadi hati ini ada af'alnya. Af'alnya ya tadi keretak. Saya ingin ini, saya ingin itu. Dicatat. Ada, diketahui oleh malaikat. Wa af'alal jawarih, dan perbuatan jawarih yaitu anggota badan. Ya. Karena apa? Karena af'al qulub saja diketahui, apalagi af'al jawarih. Ya. Hati yang ada di dalam tubuh kita saja itu diketahui, apalagi perbuatan yang zahir. Falalaikun bikum antukrimuhum wa tajalluhum wa tahtarimuhum. Maka selayaknya untuk kalian memuliakan mereka dan yaitu ihtiram terhadap mereka. Maksudnya apa? Kita memuliakan malaikat dengan apa? Dengan kita hati-hati di dalam bertindak.
di dalam berucap, di dalam berbuat. Ihtiram kita, ikram kita terhadap malaikat bukan berarti kita menyembah malaikat, tapi ihtiram kita, ikram kita terhadap malaikat adalah dengan kita memuliakan mereka sebagai makhluk Allah yang senantiasa mencatat amal kita. Mereka adalah makhluk Allah yang kiraman katibin, yang mulia. Bagaimana cara memuliakannya? Dengan kita hati-hati, karena kita dicatat oleh malaikat yang mulia. Coba kita saksikan, atau jika seandainya kita ngalami, umpamanya kita punya lembaga, kemudian ada dari pemerintah itu memeriksa, ada sidak, apa ya, sidak itu operasi mendadak ya, sidak itu apa? Ada inspeksi mendadak. Langsung gitu kan, gawat ya, langsung semuanya yang kotor dibersihkan, yang berantakan dirapikan, untuk memuliakan gitu kan. Jangan yang sidak, yang sudah ada pemberitahuan sebelumnya saja kita luar biasa menghormatinya kan. Pokoknya nanti akan, ya, masjid ini akan kedatangan wali kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi, datang ke sini. Seminggu sebelum itu sudah luar biasa itu persiapannya itu, ya, dipasang fotonya, dicat temboknya, dibersihkan semuanya, dirapikan, memuliakan mufattish, memuliakan pemeriksanya itu. Nah, kita tiap hari ini diperiksa oleh kiraman katibin, malaikat pemeriksa yang mulia, malaikat, tidak tanggung-tanggung, bukan wali kota. Jadi kita ini diperiksa oleh kiraman katibin, malaikat yang mulia lagi mencatat. Tapi kita tidak pernah itu, ya, memuliakan, karena ya tadi ghaib, ya, karena malaikat itu ghaib. Sedangkan kita orang mukmin itu dituntut untuk percaya kepada yang ghaib. Ya. Baik, ada berapa menit lagi? 5 menit lagi. Tidak apa-apa, sambil lalu dibaca dulu. Ini insya Allah tidak selesai nih, ayat 13 sampai 19 insya Allah tidak selesai. Cuma nanti kita sesampainya saja. الملازمون للبر بأعمال القلوب وأعمال الجوارح فهؤلاء جزاؤهم المعين في القلب الروح والبدن في دار الدنيا وفي الدار البرزخ وفي الدار القرار. وإن الفجار الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده الذين فجرت قلوبهم وفجرت أعمالهم ففي جحيم أي عذاب عليم في الدار الدنيا والدار البرزخ وفي الدار القرار يصلونها ويعذبون بها أشد العذاب يوم الدين أي يوم الجزاء على أعماله وما هم عنها بغائبين أي بل هم ملازمون لها لا يخرجون منها. Baik, cukup dulu. Ini ayat 13 sampai 16 dulu ya. Al-muradu bil abror, yang dimaksud dengan al-abror pada ayat 13, innal abror lafi na'im, sesungguhnya al-abror itu berada di dalam kenikmatan.
Yang dimaksud dengan al-abrar yaitu hum al-qaimuna bi huquqillahi wa huquqi ibadihi, yaitu orang-orang yang menunaikan hak-haknya Allah dan hak-haknya hamba. Hak-haknya Allah adalah diibadahi, ditaati, dijalankan syariatnya. Hak-haknya hamba adalah kita memberikan hak-hak mereka. Salam, ya, kalau muslim ya itu punya hak 6. Salam. Kemudian apa? Ketika diundang kita hadir, ketika sakit kita jenguk, ketika meninggal kita antarkan. Kemudian ketika bersin kita dia mengucapkan alhamdulillah, kita mengatakan yarhamukallah. Ada tambahan ketika dia minta nasihat, idzastansahaka fansahhu. Idzastansahaka fansahhu. Ketika dia minta nasihat, kita nasihati. Itu hak-hak ya saudara kita. Nah, orang yang abror itu adalah orang yang menunaikan haknya Allah, begitu juga menunaikan haknya manusia. Al-mulazimuna bil birri, mereka senantiasa melakukan kebaikan. Fi a'malil qulubi wa a'malil jawarih, di dalam amal al-qulub, perbuatan hati, ya, niat, ya, niatnya baik, ya, keretek di dalam hatinya itu selalu baik. Wa a'malil jawarih, perbuatan anggota badan. Fahaulai jazaohum an-na'imu fil qalbi warruhi wal badani. Mereka itu semua balasannya adalah kenikmatan yang mereka rasakan fil qalbi, di dalam hati, warruh, pada ruh mereka, wal badani, pada badan mereka, fi darid dunya wa fi daril barzakhi wa fi daril qarar, di kehidupan dunia, di kehidupan di alam barzakh, dan di kehidupan di daril qarar, yaitu hari akhir, di hari akhir. Barakallahu fikum. Mungkin sampai situ dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jika ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan setelah adzan. Monggo diadzani dulu. Monggo, mungkin ada pertanyaan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memenuhi Allah sejauh mana, batas minimal mana dikatakan seorang hamba tidak memenuhi Allah. Sementara di sisi lain ada hukum mubah. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang mubah, apakah itu disebut tidak memenuhi Allah? Kemudian di sisi lain juga ada makalah Bapak, wattaqullah mastata'tum. Sehingga kita misalkan pada pagi ini sampai siang kita tidak punya rasa-rasa, tidak punya pikiran yang negatif baik terhadap Allah ataupun terhadap sesama manusia, tetapi kita tidak melakukan ibadah yang kita tahu, misalkan sholat buka ini, tetapi yang pagi itu sholat buka kita lakukan. Sebatas manakah seorang hamba tidak ya dikatakan tidak memenuhi. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, barakallahu fikum. Pertanyaannya, sebatas mana atau sejauh mana seorang itu dikatakan tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara dia melakukan perkara-perkara yang mubah, ya, perkara-perkara yang boleh, yang tidak dilarang juga tidak dianjurkan, ya.
Dan juga umpamanya ada orang belum melakukan amalan-amalan sunnah seperti sholat duha dan lain sebagainya yang sifatnya sunnah, apakah ini juga termasuk dalam kategori tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Hak Allah Subhanahu wa taala ini bertingkat-tingkat. Haknya Allah Subhanahu wa taala ini dari yang paling dasar, yang paling penting, paling urgent adalah tauhid. Kita mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah. Kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ini adalah haknya Allah yang paling, yaitu tinggi, yang paling besar. Jadi kita bersyukur kita sudah masuk dalam kategori yang pertama ini, yang paling tinggi ini. Kita sudah Islam, tinggal konsekuensinya dari syahadat kita itu. Jangan sampai kita la ilaha illallah tapi ya masih gedukun, masih minta ke pohon, masih ngasih persembahan ke jin dan lain sebagainya. Itu dia batal tauhidnya, padahal itu adalah haknya Allah, disembah, dimintai pertolongan, ya dimintai tolong apa saja, ya ditakuti, dikhawatirkan, itu adalah hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui, memberikan rezeki, mengetahui yang gaib, memberikan rezeki dan seterusnya, itu adalah hak-haknya Allah. Itu miliknya Allah, tidak boleh diberikan kepada yang lain, tidak boleh dinisbatkan kepada yang lain. Ketika kita nisbatkan kepada yang lain, berarti kita tidak menunaikan hak Allah yang paling besar, yaitu tauhid. Ya. Begitu juga menyembah hanya kepada Allah. Ya. Jangan sampai ikrar kita Tuhan kita Allah tapi tidak mau menyembah Allah. Itu berarti kita belum menunaikan hak Allah. Hak yang paling besar adalah tauhid. Kemudian di bawahnya adalah mentaati ya segala apa yang Allah perintahkan terhadap kita. Dari mulai yang wajib. Jadi namanya wajib itu harus kita kerjakan, ya. Dari mulai sholat yang fardunya, kemudian puasa yang fardunya, kemudian zakat yang fardunya. Nah, jadi yang wajib-wajib kita kerjakan, karena namanya wajib itu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala orang yang melakukannya dan dihukum atau berdosa orang yang meninggalkannya. Ini adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintah harus dilakukan. Yang wajib harus kita kerjakan. Begitu juga meninggalkan larangan yang haram-haram, yang sudah pasti haram. Ini adalah di antara konsekuensi kita menunaikan haknya Allah. Kita tidak boleh melanggar, tidak boleh menerjang larangan-larangan Allah yang sifatnya haram. Al-haram ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yuthabu ala tarkih. Yang dihukum orang yang melakukannya dan diberi pahala orang yang meninggalkannya. Orang meninggalkan dosa itu sudah berpahala. Jadi ketika seorang melakukan satu yang mubah, seperti yang jenengan sebutkan tadi, ada orang itu tidak melakukan dosa, juga tidak melakukan ibadah, tapi dia melakukan yang mubah saja. Sebenarnya dia
kalau dia niatkan mubahnya itu untuk meninggalkan perkara yang maksiat yang haram, dia dapat pahala. Umpamanya ba'da isya ngobrol bersama teman. Ngobrol itu kan mubah. Sampai jam 9 jenengan ngobrol itu kan tidak maksiat. Seandainya jenengan tidak ngobrol bisa jadi maksiat. Akhirnya jam 9 selesai ngobrol tidur. Maka habis isya sampai jam 9 itu ngobrolnya panjenengan kalau diniatkan mengisi waktu supaya ndak yaitu bermaksiat kepada Allah, maka itu berpahala karena telah meninggalkan suatu perbuatan maksiat. Lah kemudian ada hak-haknya Allah yang sifatnya sunnah. Jadi tadi diulang lagi dari perkara tauhid, kemudian perkara yang diwajibkan, kemudian meninggalkan perkara yang haram, kemudian di antara haknya Allah adalah kita menunaikan yang sifatnya sunnah, anjuran-anjuran. Ini namanya sunnah. Itu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Apa yang diberi pahala ketika melakukannya namun tidak berdosa, tidak dihukum oleh Allah ketika meninggalkannya. Seperti yang jenengan sebutkan tadi, sholat duha. Orang tidak sholat duha, orang tidak umpamanya yang sunnah pokoknya tidak dikir, lupa berzikir, ya tidak dihukum, tidak berdosa, tapi dia telah meninggalkan keutamaan. Maka sebenarnya yang paling inti itu adalah tadi tauhid, melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan yang sifatnya haram. Kemudian jika kita ingin tambah lagi maka laksanakan yang sifatnya sunnah-sunnah, yang sifatnya sunnah. Namun seandainya orang belum bisa menunaikan secara maksimal, karena memang yang sunnah itu banyak, yang sunnah-sunnah itu banyak. Memang suatu yang sunnah itu untuk menutupi dari kekurangan-kekurangan yang wajib. Sifatnya yang sunnah itu sebenarnya adalah untuk menutupi ibadah kita yang kurang. Contoh, kita sholat wajib itu kurang, kita tertutupi dengan sholat sunnah kita. Ternyata sholat sunnahnya juga kurang. Nah, ini yang masalah. Jadi sholat wajibnya tidak khusyuk, pokoknya pikirannya kemana-mana, sudah tidak sempurna. Itu bisa tertutupi dengan apa? Sholat sunnah. Ternyata sholat sunnahnya juga tidak khusyuk. Nah ini wallahu a'lam. Ini nanti Allah yang tahu. Jadi yang sunnah itu menutupi kekurangan-kekurangan dari yang wajib, tapi tidak harus dilakukan, Jadi yang penting tadi tauhid kita penuhi, apa yang Allah wajibkan kita kerjakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Itu sudah sebenarnya orang sudah luar biasa kalau melazimkan ini, membiasakan dan benar-benar merealisasikan 3 poin ini. Adapun yang sunnah itu keutamaan, yang selayaknya kita tunaikan, seharusnya dianjurkan sekali. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya siapa yang mendahului imam ketika rukuk, maka Allah akan merubah kepalanya seperti kepalanya keledai. Apakah itu selamanya atau ini ada keterangannya sementara? Kemudian kalau mencela saudaranya dengan tadi dengan anti keledai dan sebagainya, apakah ada ancaman Allah akan merubah bentuknya? Bagaimana Allah mengancam orang yang mengkafirkan saudaranya padahal dia tidak ada dengan kuburan, maka akan kembali pada salah satunya.
Taib. Yang pertama adalah berkenaan dengan orang yang mendahului imam. Memang betul di dalam hadis itu dijelaskan bahwasannya tidakkah orang yang mendahului imam itu takut bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan merubah dirinya itu, merubah kepalanya itu menjadi ra'sa himar, yaitu menjadi kepalanya himar. Taib. Ini orang ya yang biasa mendahului imam itu perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang, perbuatan yang diancam. Ya. Lalu ada orang mendahului imam, umpamanya kepala saya kok enggak jadi himar ini, kepala saya tetap. Nah, maka kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya, dengan kehendaknya, ya, mungkin di dunia belum dirubah jadi kepala himar. Jangan pernah merasa aman ketika di akhirat dia aman dari kepalanya dirubah jadi himar. Ya, jadi ketika di akhirat, ya, karena berdasarkan hadis tersebut dia ya akan mendapatkan balasannya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisihi janjinya. Jadi kalau dikatakan berubah jadi kepala himar, ya jadi kepala himar, ya, kecuali dia bertaubat kepada Allah, ya, tidak mengulangi lagi, bertaubat tidak akan mendahului imam lagi, ya. Adapun yang kedua berkenaan dengan ucapan kafir terhadap orang yang sebenarnya tidak kafir. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, ya, maka tuduhan kafir ini akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Maksudnya apa? Ketika memang yang kita ucapkan itu, ya, atau yang kita maksud itu memang benar-benar kafir, ya, itu menjadi kekafiran orang yang kita maksud. Tapi kalau ternyata tuduhan atau ucapan kafir kita terhadap orang tersebut tidak benar, ternyata di sisi Allah orang tersebut tidak kafir, ya, maka akan kembali kepada yang mengucapkan kafir itu. Hati-hati. Maka menuduh orang kafir, menuduh orang muslim sebagai kafir itu tidak boleh. Baru kalau dia memang benar-benar kafir, dia agamanya Kristen, dia agamanya Yahudi, dia agamanya Hindu, Buddha, dia kafir. Tapi tidak perlu kita mengucapkan dia kafir. Sudah dibahas di tafsir dari surah Al-Kafirun. Tidak ada angin, tidak ada apa, jangan ketemu orang kafir, ya kafir, hei kafir, tidak boleh. Kan sudah disampaikan, ya. Ucapan ya kafir itu boleh diucapkan secara umum, sebagaimana ayat qul ya ayyuhal kafirun, secara umum, tapi tidak personal. Tidak boleh kita ketemu orang kafir di jalan, kafir, tidak boleh, ya. Itu kepada orang yang jelas-jelas kafir, tidak boleh mengatakan kafir, ya, hei kafir, mengatakan di hadapannya hei kafir, tidak boleh. Tapi kalau ditanya orang dia kafir apa enggak, ya dia kafir. Tapi memanggil orang dengan hei kafir tidak boleh, ya, tidak boleh. Ini sudah kita bahas di surah Al-Kafirun. Jadi itu juga tidak dilaksanakan, tidak dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah ketika ketemu orang kafir ya tidak begitu memanggilnya, hei kafir, tidak, ya. Tapi ketika menyampaikan ayat secara umum supaya orang-orang kafir itu memperhatikan, dibacakan qul ya ayyuhal kafirun, ya, la a'budu ma ta'budun, seperti itu. Itu orang yang jelas-jelas kafir. Kita ada adabnya, apalagi saudara kita yang muslim, dia bersyahadah, dia mukmin, lalu kita mengkafirkannya, itu adalah perkara yang, ya, salah fatal. Tidak boleh kita sembarangan mengkafirkan
ya saudara kita. Ya. Itu syarat-syaratnya berat dan besar. Memang ada nanti seorang itu yang batal keimanannya, batal keislamannya. Ada. Dia muslim tapi batal keislamannya, batal keimanannya. Kemudian juga sudah terpenuhi syarat-syarat takfir, dan itu dilakukan oleh yaitu alim, ulama, dan ya kalau pemerintah itu qadhi mentakfir dia, bukan personal, tidak boleh ya. Jadi kita dilarang ya mudah mengkafirkan orang lain ya. Kita dilarang karena apa? Salah satu bahaya tadi, kalau tuduhan kafir itu salah akan kembali kepada orang yang menuduhnya itu. Faqad ba'a bihi ahaduhuma, tuduhan kafir itu akan kembali kepada ya orang yang menuduhnya itu. Baik, ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menambahkan pertanyaan tentang tadi Pak Ustaz, tentang hak Allah yang paling utama dari Pak Ustaz kan menjelaskan tentang tauhid. Sedangkan kita banyak tahu saudara kita bertauhid tapi juga yang lainnya Pak Ustaz ya. Tetapi mereka juga melakukan ibadah-ibadah yang wajib, melakukan melaksanakan hak Allah yang lainnya. Dan saya tanyakan, apakah mereka juga dikatakan bisa keluar dari Islam, sedangkan tauhid mereka itu tidak benar-benar Pak, ketemu menyebutkan itu Pak. Waalaikumsalam barakallahu fikum. Ya, ini memang perkara yang terjadi di lapangan. Ada orang Islam tapi ya sering ke dukun juga, ya sholat juga, ya percaya ramalan bintang juga, ya puasa juga, ya sedekah, ya kalau pengajian hadir pengajian yang begitu ya. Ada. Lalu bagaimana status orang tersebut? Baik, barakallahu fikum. Kita tidak boleh hulu dan tidak boleh tafrid, tidak boleh ifrad, tidak boleh tafrid ya. Kita mengatakan dia keluar dari Islam, tidak boleh, hati-hati. Dia kafir, tidak boleh, hati-hati. Kita juga meremehkan dia tetap mukminnya, imannya sempurna, dia juga tidak boleh. Ifrad tidak boleh, tafrid tidak boleh. Maka status orang tersebut ya dia dosa pada dosanya tersebut, membatalkan ketika kembali taat kepada Allah ya taat lagi, dia statusnya sebagai seorang muslim yang baik. Syahadatnya, persaksiannya bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu sebagai bukti bahwasanya dia muslim, dia mukmin. Adapun dia datang ke dukun, ini adalah kesyirikan yang pasti akan dia dapatkan balasannya. Kesyirikan itu membatalkan amalan-amalan. Kesyirikan itu membatalkan amalan-amalan. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu syirik, mensekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, sia-sia, percuma amal, sholatnya percuma, ininya percuma. Dia ke dukun, ya sudah, amalannya yang kemarin-kemarin percuma. Besoknya tobatnya dengan tidak ke dukun lagi, ya diterima oleh Allah. Syirik lagi, ya tidak diterima lagi. Gitu saja.
kita tidak boleh ifrat hulu, dia keluar dari Islam. Karena dia masih sholat, ya, dia tetap Islam, dia tetap menyembah Allah, tapi dia di sisi lain tadi, ketika dia melakukan kesyirikan, hapus semua, terhapus amalannya. Besoknya taubat lagi, ya, di jalan yang lurus. Maka orang yang seperti ini adalah perlu didakwahi, perlu diluruskan. Karena bisa jadi orang yang seperti ini tidak menyangka, tidak mengira bahwasanya yang dikerjakannya itu suatu kesyirikan. Dia nyaman-nyaman saja, karena memang ya circle-nya salah, terus juga panutannya itu salah, panutannya nyontoinnya tidak benar. Panutannya juga melakukan kesyirikan juga dan berkedok agama. Ya. Gimana murid-muridnya atau pengikutnya mau meninggalkan kesyirikan, orang gurunya juga pelaku kesyirikan tapi dianggap bukan kesyirikan. Ini yang bahaya seperti ini. Jadi kesyirikan yang melakukannya adalah ustadznya sendiri atau kiainya sendiri dengan alasan ini bukan kesyirikan katanya. Ini kan syubhat akhirnya. Kalau orang awam kan akan mengatakan ini ada ustadznya, ada syekhnya, mosok kiai salah gitu. Hanya namanya pengikut itu ya tidak akan banyak protes karena sudah ada contohnya, ada figurnya. Ini yang bahaya. Beda dengan kesyirikan yang sudah ditinggalkan oleh semua orang. Semua mengklaim itu adalah satu kesyirikan. Umpamanya ada orang benar-benar sujud kepada patung. Ini semua orang, ya, semua pihak tak tahu lagi kalau masih ada orang nyembah patung. Ada enggak? Datang ke wihara, doa di wihara, ada enggak? Ada mungkin. Ya. Jadi yang bikin sulit sekarang itu tokohnya, yaitu mencontohkan kesyirikan tersebut. Ini yang masalah. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana statusnya orang yang tadi? Ya, dia Islam, dia mukmin, tapi dia juga sering datang ke dukun, sering percaya ramalan bintang. Ya, ketika dia melakukan kesyirikan, terhapus amalan-amalannya. Besoknya tidak melakukan kesyirikan, ya normal lagi karena dia muslim. Dia sholat itu kan selalu syahadat. Pada tahiyat akhirnya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syirik lagi, hapus lagi. Jadi orang yang seperti ini ya mudah-mudahan di akhir hayatnya sebelum meninggalnya bertobat dan tidak lagi melakukan kesyirikannya. Ya, yang kasihan itu sudah melakukan kebaikan banyak, di akhir hayatnya syirik, hapus semua itu. Yang sebelum-sebelumnya terhapus semua. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Cukup? Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la